Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin. Saya akan mereview materi tentang komunikasi massa, yaitu efek komunikasi massa. Sebelum kita membahas tentang efek komunikasi massa, kita harus dulu mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi massa. Banyak definisi tentang komunikasi massa yang dikemukakan oleh para ahli. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya, namun dari sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Gartner 1967 mendefinisikan komunikasi massa sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas. DeFleur dan McQueen menjelaskan komunikasi massa berupa suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus dan menciptakan makna serta diharapkan dapat mengetahui halayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Melihat beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa, cetak ataupun elektronik dengan cepat dan diharapkan dapat mempengaruhi halayak umum, sehingga tidak dapat dipungkiri komunikasi massa ini akan memberikan efek yang cukup signifikan melalui serangkaian faktor-faktor perantara, termasuk proses selektif. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi mengatakan, umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan pada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media kepada kita. Kita tidak tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar atau menonton televisi, tetapi bagaimana surat kabar dan televisi menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan menggerakkan perilaku kita. Itulah yang disebut sebagai efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa. Komunikasi massa yang identik dengan media massa modern sudah sangat populer di banyak lapisan masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi sosial pun tak terbatas hanya sebagian kalangan, sehingga sangat mungkin dalam prosesnya menimbulkan efek kepada penggunanya. Efek komunikasi massa dapat dilihat terhadap berbagai aspek, baik individu, masyarakat sosial, ataupun budaya. Setiap aspek mempunyai efek atau dampak yang berbeda-beda, baik positif ataupun negatif, selama proses penerimaannya. Terhadap individu, menurut Stephen Chef, komunikasi massa memiliki efek terhadap individu seperti efek ekonomis, yaitu menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi. Efek sosial menunjukkan status, yaitu terkadang seseorang dinilai dari media massa yang ia baca, seperti surat kabar, solo post memiliki pembaca berbeda dibandingkan dengan pembaca surat kabar Republika. Efek penjadwalan kegiatan, yaitu terkait pengaruh terhadap kebiasaan sehari-hari. Efek penyaluran atau penghilangan perasaan, yaitu media massa dapat menjadi sebuah sarana pelarian dari rasa penat dan stres. Efek komunikasi massa terhadap masyarakat sosial. Efek ini dikaitkan erat dengan karakter yang dimiliki seseorang. Masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media. Media massa secara tidak langsung akan mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang berdasarkan penilaiannya dari media massa itu sendiri, atau mempengaruhi opini masyarakat dalam menilai suatu hal. Sebagai contoh, kampanye-kampanye yang dilakukan lewat media massa mampu memberikan efek-efek penting terhadap perilaku dan sikap individu oleh kelompok. Efek komunikasi massa terhadap kebudayaan. Kerap kali hal yang ditampilkan pada media, baik media cetak, media elektronik, maupun media digital akan berbeda.
bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Misalnya saja mengenai kuliner. Ciri khas kuliner di masing-masing negara tentu berbeda. Namun ketika media massa menayangkannya, hal tersebut akan mempengaruhi selera makan dan minum di daerah lain. Marvel De Fleur mengembangkan teori norma-norma budaya, menyebutkan bahwa media massa melalui penyajian yang selektif dan menekankan pada tema-tema tertentu mampu menciptakan impresi di kalangan audiens. Menurut teorinya, media massa dapat menyampaikan informasi dengan cara-cara tertentu, dapat menimbulkan kesan yang oleh halayak disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai budayanya. Ya, kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu pengertian komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa cetak ataupun elektronik dengan cepat dan diharapkan dapat memenuhi halayak umum. Efek komunikasi massa meliputi 3 macam, yaitu terhadap individu, terhadap masyarakat sosial, dan terhadap kebudayaan. Komunikasi massa yang identik dengan media massa modern sudah sangat populer. Ya, hanya itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.